Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas 10 ATPH 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang diakronis, sinkronis, kronologis, dan konsep ruang dan waktu. Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu diakronis yang berasal dari kata diakronik, dan dalam bahasa Latin yaitu melalui atau melampaui. Sedangkan kronikus yang artinya waktu. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, sedangkan sinkronis meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Sedangkan kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Berikut cara berpikir diakronis dalam mempelajari sejarah. Sejarah itu diakronis, maksudnya memanjang dalam waktu. Sedangkan ilmu sosial itu sinkronis, maksudnya melebar dalam ruang. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Contohnya yaitu 1. Pada tahun 1991 sampai 1920, perkembangan syarikat Islam terjadi di Solo. 2. Terjadi perang di Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930. Berikut cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah, yaitu sedangkan ilmu sosial itu sinkronik atau menekan struktur yang artinya ilmu sosial meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Contohnya yaitu mungkin menggunakan pendekatan sinkronis untuk menggambarkan keadaan ekonomi di Indonesia pada suatu waktu tertentu. Menganalisis struktur dan fungsi ekonomi hanya pada keadaan tertentu dan pada waktu di saat ini. Kedua ilmu ini saling berhubungan, yaitu ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial, antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial. Sedangkan yang sinkronis artinya ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya. Contohnya yaitu perang militer dalam politik pada tahun 1945 sampai 1999 dan elit agama dan politik pada tahun 1945 sampai tahun 2003. Sedangkan konsep ruang dan waktu dalam sejarah yaitu 1. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. 2. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. 3. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Berikut kronologi dan periodisasi dalam sejarah. Kronologi dan periodisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah. Dengan periodisasi, sejarawan dapat lebih fokus pada penelitian sejarah. Hasil penelitiannya juga akan lebih sempurna. Berikut contoh-contoh periodisasi dalam sejarah Indonesia. 1. Pada tahun 1670 sampai 1800 terjadinya masa penjajahan oleh VOC. 2. Pada tahun 1908 terjadinya masa pergerakan nasional. 3. Pada tahun 1942 sampai 1945 terjadinya masa pendudukan Jepang. 4. Pada tahun 1966 sampai 1998 masa Orde Baru. 5. 1998 kini era reformasi. Sekian penjelasan dari saya tentang berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, dan konsep ruang dan waktu. Jika ada kata yang salah atau tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.